Oke, kita masuk ke sesi yang kedua. Ya kan, Bro? Iya lanjut. Jangan diam-diam aja. Gue lagi sakit. Iya, bener. Tidak ada asal masuk. Oke, udah ketawanya tadi terlalu lucu ya tadi. Nggak, lanjut. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Cara beradaptasi di lingkungan baru. Karena kan pasti kalau merantau dari lingkungan lama ke lingkungan baru kan tadi definisi yang teman-teman sampaikan. Ya, siapa dulu yang mau? Apa tadi kayak kedengeran nih? Disperse dulu, Tunjuk disperse. tangan. Uli dulu lah. Tunjuk tangan ya. Iya. Tunjuk tangan. Aku dulu ya. Ya, benar. Beradaptasi lingkungan baru. Caranya. Tips ini sebenarnya. Tipsnya, survive. oh ya ini aku punya tips nih. Ini tuh orang tua aku selalu bilang juga sih. Woi, awas ini amanah. Iya, amanah ini. Kalau kamu berbuat baik sama orang, Oke. kalau kamu baik sama orang, orang juga bakal baik sama kamu. Oke. Jadi kemanapun aku pergi ya, mau kemanapun itu, kan aku suka pergi ke kayak jalan-jalan sendiri juga kan, kayak ke Jogja, kemana sendiri. Ya terapin itu aja. Yang penting kita baik, orang juga bakal baik. Jadi nggak usah takut. Ada juga kan yang di atas. Jadi kayak gitu sih. Yang penting adaptasi itu ya kita baik, pasti orang baik kok. Jadi nggak usah takut. Kemana-mana nggak usah takut. Oke. Ini sih bang, benar Betul. nggak? Setuju Apa sama yang Oli. kamu tabur itu yang kamu tua ya? Ya Ah, betul. itu betul. Lanjut. Ada ini nggak? Sanggahan mungkin? Dari siapa? Maksudnya dari lu gitu. Enggak lah, kita nggak boleh sangka, soalnya tips. Iya benar. Soalnya kalau di gua beda kalau di daerah rantau. Gimana? Oh, ini daerah rantaunya soalnya ada beda. Ini Iya. beda. Dia Gitu. ada agak di sana. Di mana lu? Kalau misalnya kita baik ke orang, hati-hati. Jangan sampai diperalat. Nah. Jatuhnya gitu. Keras ya berarti ya, keras Iya, ya. keras banget, Pak. Jadi lu mesti sedang-sedang. Iya. Suam-suam kuku itu wajib, Pak. Waduh. Wih, Wajib ya. ini saya mau sanggah. Interupsi, Pak. Itu sifatnya, Oh iya, bukan betul. ininya. Betul, Oke, betul. bukan ke atas, bukan ke bawah, ini sifatnya. Iya. Jadi lu nggak boleh terlalu baik, nggak boleh terlalu jahat. Iya. Oke, di sana. Yang gak jahat juga, Pak. Ya, maksudnya gimana ya? Ya Iya, Normal-normalnya saja. Normal ke atas dikit Tapi lah. ternyata yang dilakukan sama Kak Uli kan berhasil juga. Iya. Karena dia perempuan, Pak. Dan sejauh ini aman sih. Ya sejauh ini aman ya. Ah. Aman, puji Tuhan ya. Ya, luar biasa ya. Coba Sekarang kita jadi- dengar yang dari lalaki. Laki. Kalau dari aku sih adaptasi sama lingkungan baru itu yang pertama kita harus bisa menghargai lingkungan sekitar kita dulu, coy. Luar biasa. Iya, Sama. karena kan kalau misalnya kemarin itu kan macam-macam nih, ada ke Jogja, ke Semarang. Istilahnya beda kultur lah sama kita Iya, yang di Jawa Barat betul. gitu ya. Jadi kita harus bisa menghargai mereka dulu gitu loh. Kadang gini, kadang-kadang itu yang bikin apa ya? Yang bikin kadang-kadang suka ini ya, yang kadang-kadang orang yang dari Jakarta gitu, dari daerah Jabodetabek gitu, kalau misalnya ke Jawa Tengah, itu tuh istilahnya kalau udah ngomong lu gua, Oh iya, kasar itu ya iya jatuhnya kesannya ya kasar. mereka. Jadi kita kesannya kayak istilahnya ih apaan sih kok ngomong lo gua gitu loh. Jadi kesannya bener. kayak beda gitu kayaknya. Makanya caranya kita supaya adaptasi itu pertama kita harus tahu dulu lingkungan kita gitu loh. Lingkungan kita siapa, lingkungan kita gimana. Kita harus nyesuaiin karena kan kita yang datang gitu Iya, loh. iya, Jadi betul. kalau istilah mah bilang di mana bumi dipijak, Di situ. itu langit dijinjing. Nah itu tuh bener. Setuju. Dijunjung atau dijunjung? Iya, karena kan Sama kita tuh, kita yang pendatang dijunjung. gitu. Dijunjung mas. Dijunjung sorry. Iya. Nah kayak gitu sih, ya itu adaptasi. Jadi kita harus bisa Untung nyesuaiin lah. diperbaiki. Nah, ya kayak gitu kita bisa harus saling pertama harus menghargai dulu lah di mana kita inilah. Gua kita- punya iya, pertanyaan nih buat kalian berdua nih. Kan ada tuh biasanya kan contohnya kalau di anak asrama gitu ya. Biasanya kalau cowok-cowok sih banyaknya. Ada yang datang-datang langsung dia tuh nggak menghargai orang di luar, tapi dia tuh nunjukin kalau dia bos pada awalnya. Maksudnya bos itu dalam artian bisa berkelahi, bisa berantem, jago lah. Maksudnya anak jago lah. Jawara Dedi ya? Iya, jawara lah, jawara. Jawara. Cara di Nah itu menurut kalian gimana tuh pendapatnya? Apakah cara dia salah atau mungkin ajaran dia atau gimana tuh? Gimana belum nangkep? Jadi kan ada yang perkenalan diri mereka tuh misalnya lu datang misalnya contoh lah Una ya contohnya datang ke situ terus tapi misalnya gue datang ke situ terus gue tunjukin diri kalau gue tuh jago berkelahi, jago ini, maksudnya gue tunjukin ke orang lain gitu. Jadi lu jangan macam-macam punya sama kekuatan gua. gitu ya. Iya, lu mesti Ya, hormat, jangan macam-macam sama gua.
Tapi So gue dari jago, daerah Bang. orang nih. Iya, So oh, iya. jago Apalagi ceritanya di Iya. daerah orang ya. Heeh. Itu menurut kalian gimana tuh? Sebenarnya benar nggak sih? Soalnya kalau kata dosen gue dulu ada katanya itu ada benar. Ada benarnya, bukan ada benar gitu. Coba dari kalian dulu deh. Jadi maksudnya Itu kita benar atau salah gitu? Apa Kita- yang dia lakukan? kita datang ke suatu tempat, kita menunjukkan istilahnya siapa kita, diri kita tuh kayak jago gitu ya, Jago gitu kayak ya. Pang Jagona gitu ya, Ya, Pang Hadena gitu ya, Jawara. Jawara gitu ya. ini dari segala sisi ya, dari segala sisi bebas nih. Gimana tuh? Gimana ya? Itu kembali lagi ke orang sih ya kayaknya sih Bang ya. Karena kan nggak semua orang kayak gitu ya. Iya Iya. benar. Pasti ada sebagian yang kayak gitu, yang istilahnya kayak gitu, kayak jago-jago gitu, so jago. Tapi kalian maksudnya merasa lihat dia tuh gimana? Kalau misalnya ya kita balikin aja gitu, kayak contohnya kita datang tiba-tiba ada orang yang datang tiba-tiba langsung ngerasa dia yang punya jawara di dia gitu, kan pasti kita ngerasa ini orang kenapa sih, ada masalah apa sih dalam hidupnya Oh, gitu. Iya, Gitu masih loh. Gitu sih. Iya. Masalah hidupnya Eh, masalah hidupnya apa sih yang datang-datang petenteng-petenteng gitu. Nah kita kan contohnya udah lama-lama di sini Oke. gitu. Ya intinya kalau contohnya kita mau menonjolkan siapa diri kita gitu ya, ya tetap intinya kalau dari pendapat dari aku pribadi sih tetap harus kita ngehargain Orang lain. orang dulu. lain dan orang yang udah ada di situ kayak gitu loh. Karena kan kita sifatnya kita datang, kita pendatang gitu loh. Pendatang, Kita benar. bukan orang yang lahir di tanah itu gitu loh. Betul. Iya, kita sifatnya pendatang, kita harus hargain gitu orang yang memang orang situ. sifat ketimuran ya. Iya, Iya. itu emang kalau aku sih emang masih tetap harus kayak gitu ya. Iya, kita ya. Iya, kalau Ya jadi pendatang ingat keren. juga kayak orang tua juga pernah bilang kayak gini, kalau misalnya kita ke kandang harimau jadi harimau, kalau kita ke kandang kuda jadi kuda gitu. Jadi kita menyesuaikan, Iya. jangan so menonjolkan diri karena itu kan bukan rumah kita. Iya. Benar. Betul. Masuk. Masuk ya. Bagus banget nih tipsnya. Iya, dapat. Oke, lanjut deh. Nah Kalau ini gitu. pertanyaannya menjurus ke kerohanian masing-masing ya. Oh iya. Cara menjaga hubungan dengan Tuhan. Yang selama ini dijalani selama merantau tuh kayak gimana sih untuk menjaga hubungan tetap dekat sama Tuhan? Wah, ini Atau udah justru malah udah mulai jauh? panas nih. Udah mulai panas. Emang Langsung panas ya. Orangnya ya. Atau mungkin malah jauh gitu kan? Nah itu gimana? Ada pandangan? Gue Adam Ayub sih. Masalah pandangan sih. Nah, ini sebenarnya bisa dua jenis nih, bisa semakin dekat bisa semakin jauh nih. Harus hati-hati Iya. sih sebenarnya, harus hati-hati. Berarti. Iya. Ini gimana caranya kita bisa bawa diri aja sih, Aulia? Betul. Tapi selama ini pengalaman selama di Lu rantau makin kayak dekat atau makin Iya gitu. Pengalaman Yang kita selama mau tahu ini tuh ya? Pengalaman pribadi. Pengalaman kalau dari pengalaman aku dulu nih atau dari Iya. aku dulu ya. Bebas. Kan lu udah ngomong di luar. Oh iya, benar. Dulu. Gimana sih? Iya. Kalau misalnya dibilang makin jauh, ada saat momen dimana aku ngerasa itu jauh. Betul. Ada ngerasa Relate, momen relate, jauh. relate, Iya. relate. Ada momennya. Oke. Jadi istilahnya ngerasa jauh lah gitu hubungan dengan Tuhan ya. Kita di sini ngerasa jauh gitu loh. Ya dalam hal biasa aja, dalam hal sederhana aja kayak yang contohnya ya kita bolos-bolos hari Sabat gitu ya, atau enggak apa namanya hari Jumat malam gitu. Kita kan namanya ngkos ya, diajak nongkrong gitu ya, keluar nongkrong gitu ya. Padahal Lapar, makan Sabat cari gitu, makan cari juga. makan dia. Ya. Jadi ada saat momen dimana tuh ngerasa jauh gitu loh, ngerasa jauh. Gitu sih. Cuma kalau tipsnya untuk apa yang cara Tapi itu untuk cuma momen ya. cuma momen aja gitu, ada momen pasti adalah ngerasa Ada, momen ada, kayak gitu. ada, Harus ada. mau Terus lihat. cara lu menjaga hubungan sama Tuhan Iya, itu dia. Nah, cara untuk menjaganya, Kembali lagi. nah itu istilahnya yang selalu aku tekankan ya dalam diri aku sendiri ya, itu adalah who is your identity. Itu udah paling gitu. Istilahnya lu itu siapa gitu loh. Jati diri lu tuh lu siapa. Nah, apakah lu datang ke orang lain ke tempat orang itu untuk berubah dari jati diri lu yang sebenarnya? Oke lah, kita kan bicara di sini konteks bahwa kita itu sekarang adalah orang Advent. Betul. Kita Advent. Ya udah Kristen lah. Ya kita harus tahu identitas kita gitu loh. Kita tuh orang Kristen gitu loh. Oke. Jangan sampai kita lupa identitas kita yang sebenarnya siapa. Oke. Nah, itu yang bikin Keren, istilahnya keren. tetap ngejaga hubungan aku dan Tuhan gitu. Makanya itu yang jadi nge-push gitu loh buat Iya, supaya bisa tetap bisa ada barriernya gitu Ada loh, ada gap, batasannya ada gap. gitu loh. Gitu sih kalau dari aku sih. Kalau dari Uli gimana? Kalau aku ya sebenarnya sama ya, ada momen sih pasti sih ya ada kan? momennya. Apalagi ada aja. ada aja. Kalau misalnya kayak gini, kalau kita waktu sama orang tua ya, pasti kan ada dong yang ngajakin kayak ke gereja yuk. Iya Kak, benar ini, benar. kan? Cuma kalau udah jauh kan kita harus mengingatkan diri kita sendiri ya, Bang. Ya. Jadi ya itu ada momennya ya memang
sibuk kerja nih, jadi jadi lupa nih. Bukan lupa sih, lebih Bukan ke lupa, apa tidur ya? ya capek ya. Iya capek, jadi kayak yang ketiduran lupa berdoa gitu kan. Iya, Bang? iya, iya. Yang ngerasa jauh lah. Berasa jauh gitu. Nggak usah korek-korek begitu, kita tahu kan. Oke, kita masuk ke pertanyaan paling terakhir ya, Rol. Yang ketiga, Yang ketiga di sesi 2. betul. Pertanyaannya pakai bahasa Inggris. How to survive? Tips and trick, Tips and trick. walkthrough kalau di Tricky game. tricks. Gimana? Gimana? Cara Dari yang survive? paling Dari tua siapa lah. dulu? Enggak, kalau mau duaan langsung sekaligus ngomong ya nggak apa-apa. Enggak, Idris dulu. Hah? Paling tua, emang Idris tua ya? Nggak tahu. Idris tua ya? Enggak. Gimana Ya, Li? nggak apa-apa lah, yang Survive paling Li? tua. Itu sih kembali ke topik-topik yang tadi kita bahas ya. Iya. Kayak gimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan, mengatur keuangan, mengatur waktu. Ya, itu ya. Jadi gimana, Bang? Iya benar itu apa yang kayak tadi bilang. Tadi ini dari awal udah bahas, kayaknya udah ngasih tau banyak banget ya tentang itu. Benar. Istilahnya kayak rangkuman lah. Rangkumannya ya. Nah. Kalau caranya supaya itu survive itu yang pertama sih kalau aku sih kita harus tahu siapa diri kita sebenarnya coy. Weh, Serius itu. tadi. Kita harus tahu survive. Iya, gua pengen benar-benar. ketawa ya. Serius. Jangan gitu. Oke. Lagi serius dia ini kondisinya. Survive iya. Kita kan yang tahu kebutuhan kita. Kita Iya. yang tahu diri kita gitu loh. Kita kan contohnya ada di kota orang lain atau enggak di maksudnya di kota yang kita nggak kenal gitu, Iya. itu ada di mana gitu loh. Kita kan yang tahu kebutuhan kita. Kita harus kenalin dulu diri kita siapa. Nah, untuk survive ya itu kita harus pintar-pintar memanage diri lah dari segi tadi keuangan, habis dari segi waktu, tips. Nah, terus habis itu yang pertama, yang kedua paling kita itu cara untuk survive kita tahu batasan-batasan lah. Jangan mentang-mentang kita ada merantau jauh keluar kemana-mana, kita seenaknya aja gitu, seenaknya diri kita Nggak ada gitu, yang ngawasi kayak nggak ada yang ngawasin gitu. Iya, kita harus tahu batasan gitu, kita harus tahu batasan, tahu barriernya gitu loh. Tadi kan yang udah sempat dibahas, tahu batasannya di situ. Kalau misalnya dengan kedekatan sama Tuhannya ada nggak? Nah, kalau untuk kedekatan sama Tuhan ya, kalau aku cara pribadi aku ya, Iya. itu caranya gini. Survive, jadi survive with God gitu. Gitu, seperti gini. Seberapa banyak kalian punya teman di luar sana, nih ya, seberapa banyak kalian punya teman di luar sana, jangan sampai kalian meninggalkan teman-teman gereja. Itu sih tipsnya. Kalau misalnya mau gimana cara survive ya, gitu. Jadi kita itu masih tetap masih in control gitu loh. Kita nggak lepas banget gitu Punya loh. teman-teman seiman. Iya, teman-teman seiman maksudnya itu. Jadi kita tetap bisa tetap punya tetap inline lah istilahnya gitu. Ada yang Masih ngingetin ada ya, yang Bang? bisa- Ada yang Ada ngingetin yang gitu. ada yang Iya. Jadi seberapapun kalian seluasnya kalian pergaulan di luar sana, maksudnya temannya seberapa banyak gitu ya, yang penting tetap jangan kita tinggalin teman-teman Nah, gereja itu lah gitu. Masuk banget sih sama Nah, gua. ya Benar, sama benar. istilahnya ada juga pepatah yang bukan pepatah sih, istilahnya nasihat lah yang bilang ke aku kayak gini. 2 komunikasi yang nggak pernah boleh hilang. Oke. Nah, 2 komunikasi yang nggak pernah boleh hilang. Yang pertama itu adalah komunikasi kepada Sang Pencipta, Oke. dan yang kedua adalah komunikasi kepada orang tua. Nah, itu coy. Tepuk tangan dulu dong. Woi. Itu sih. Keren. Itu yang nggak pernah boleh hilang. Itu aja mungkin tips and triknya. Kalau dari Uli sendiri, Kayak aku gak perlu nambahin ya. Udah paling mantap tuh. Tapi ya itu kayak kembali lagi yang dibilang kita harus tahu batasan diri sih, itu paling penting. Karena kita yang tahu kapasitas kita ya. Iya. Sejauh apa dan bagaimana. Orang lain gak bakal tahu kalau kita nggak cerita, ya nggak. benar. Jadi gimana kita itu kembali lagi ke kita. Nggak bisa karena orang lain, maksudnya ya orang lain tuh butuh buat kayak jaga kita ya Bang ya, kayak tadi ngingetin Iya. kita yang mana yang salah, yang mana yang benar kayak gitu. Tapi kembali lagi ke kita ya kan, apakah kita mau ke jalan itu yang salah apa ke jalan yang benar, seperti itu kan. Jadi kayak itu Kembali kita harus dekat sama Tuhan yang pertama. Jadi kita tahu mana yang jalan yang benar, mana yang jalan yang salah kayak gitu. Iya. Dan dibantu sama teman-teman yang support ya. Amin. Tepuk tangan lagi dong. Tangan lagi dong. Nice and smooth. Jangan takut merantau. Iya, jangan takut. Jangan takut merantau. Jangan takut loh, meninggalkan zona nyaman. Iya, Perjuangan benar. anak Tuhan mendapatkan cuan, perantau. Iya. Luar biasa. Jangan takut Pak, jangan takut.
Gue coba bilang lu belum pernah soalnya. Iya siap. Iya, sekali. Oke. Sekali lagi. Oke. Lihatlah dunia luar sudah kalau Iya. Jadi apalagi setelah ini ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Berarti podcast kita udah selesai sampai di sini. Teman-teman bisa ambil kesimpulan dari hasil tanya jawab kita hari ini. Iya. Bisa tanya-tanya juga di kolom komen kalau ada pertanyaan atau ada topik menarik untuk dibahas atau diungkit, silahkan Boleh ungkit juga di kolom komen. Jangan lupa nonton, like, comment, and subscribe. See you on Dua Kumis. Kita Dua Kumis, see you. Mantap.